Kebencian IFC ke Indonesia terbongkar. Aussie heran Indonesia nggak dapat awards. Jawaban kelas Erick Thohir kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Adoration. Kali ini kita bahas lagi persepak bolaan Indonesia lur ya. Kali ini ada protes dari PSSI Indonesia. PSSI skakmat AFC. Kami hanya butuh keadilan. Australia sadar kelicikan AFC terbongkar ke Indonesia. Gimana berita kelanjutannya? Yuk kita nonton beritanya sama-sama. Beri komentar kalian dan like kalian di bawah ini lur ya. Oke, langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it. Kebencian IFC ke Indonesia terbongkar. Aussie heran Indonesia nggak dapat awards. Jawaban kelas Erick Thohir kepada dunia. Yap, entah tidak tahu mengapa timnas Indonesia harus berurusan dengan yang namanya IFC karena Federasi Sepak Bola se-Asia itu dianggap tidak adil dengan Indonesia. Awalnya nih saat pertandingan kontra Bahrain beberapa waktu yang lalu digelapkan oleh wasit botak Ahmed Al-Kaf. Sebuah hal yang menunjukkan bahwa memang benar-benar Indonesia dibuat sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh pelatih botak tersebut. Bukan hanya Bahrain, tetapi IFC telah menjadi sasaran utama bagi penduduk Indonesia karena ya memang tidak adil dan semuanya juga telah tahu. Jika kita melihat sebelumnya negara Bahrain yang terkena cyber dari Indonesia, di mana kala itu website mereka diretas, jalanan telah ditutup, dan kota-kota di Bahrain telah menjadi kota bernama IFC Mafia. Terbaru saat ini, IFC terus menjadi sasaran serangan demi serangan yang bertubi-tubi dan terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap IFC yang dianggap memang mafia. Di mana kita tahu pada penghargaan IFC Annual Award 2024 yang digelar di Korea, negara-negara seperti Laos, Thailand, dan Vietnam mereka mendapatkan gelar penghargaan. Namun untuk PSSI dan Indonesia sendiri tidak mendapatkan gelar penghargaan sama sekali. Padahal jelas jika kita melihat dan flashback ke belakang, sentimennya kelihatan banget AFC ke Indonesia loh ya. Meraih prestasi di bidang timnas dalam kategori kelompok umur ataupun timnas senior. Lantas dengan hal itulah netizen Indonesia ramai-ramai menyerbu streaming yang dilakukan oleh IFC dengan menuliskan IFC Mafia. Lantas hal itu menimbulkan kebencian IFC yang terbongkar terhadap Indonesia. Yap, sepertinya menarik untuk disimak dan lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Ini dia berita selengkapnya. Ya, beberapa waktu yang lalu Konfederasi Sepak Bola Asia atau yang dikenal dengan IFC telah menggelar tema yang bertajuk IFC Annual Award 2024, di mana ajang tersebut telah dilakukan setiap tahun yang baru-baru ini digelar di Seoul, Korea Selatan, di mana IFC telah memberikan apresiasi kepada insan-insan atau federasi anggota mereka yang memiliki prestasi gemilang seperti pemain, pelatih, dan lain sebagainya di sepanjang tahun 2024 dan dihadiri oleh Presiden FIFA yakni Gianni Infantino. Dalam pergelaran tersebut tentunya bukanlah acara yang sembarangan, melainkan acara yang bergengsi karena Presiden FIFA ikut dan hadir di dalamnya. Sejumlah penghargaan pun telah diterima. Uniknya penghargaan tersebut tidak sesuai dengan prestasi yang mereka dapatkan. Misalnya nih ya, seperti pemain yang dibilang pemain terbaik katanya sih yang jatuh ke tangan bintang timnas Qatar yakni Akram Afif. Afif disebut sebagai pemain terbaik yang kita tahu sendiri, mana ada pemain terbaik hanya cetak gol penalti saja. Di sini kelihatan banget ya, pada sentimen ke Indonesia lor ya. Pada kayak nggak boleh banget Indonesia maju gitu lor ya, apalagi mendapatkan penghargaan. Sebenarnya udah layak Indonesia dapat penghargaan. Untuk penghargaan kategori selanjutnya seperti Arab Saudi atau SAF dan Federasi Sepak Bola Qatar atau KFA juga mendapat penghargaan dari AFC. Menariknya, PSSI sama sekali tidak mendapatkan penghargaan satupun. Begitu juga dengan timnas Indonesia. Sementara itu, dua tetangga Indonesia yakni Laos dan Thailand justru mendapatkan penghargaan khusus dari IFC. Di mana Federasi Sepak Bola Laos atau LFF mendapatkan penghargaan sebagai salah satu member terbaik IFC tahun ini. Sedangkan untuk Thailand atau FAT mereka juga mendapatkan penghargaan yang serupa, yakni masuk ke Member Association of Year.
Tak ingin ketinggalan, negara Nguyen Vietnam atau VFF malah mendapatkan penghargaan di bidang pembinaan akar rumput dari IFC. Sayangnya, dari sekian banyak nominasi yang ada, tidak satupun penghargaan ditujukan kepada PSSI ataupun Indonesia. Ya, meskipun dalam hal ini tidak terlalu bermasalah kepada Indonesia, karena sebuah penghargaan yang tidak betul-betul amat sih, apalagi dari IFC. Hanya saja, timnas Indonesia membutuhkan keadilan itu saja sudah cukup, gitu kan? Oke Lur, di sini kita bisa tangkap Lur ya, kalau AFC atau negara-negara lain tuh tidak pengen sekali Indonesia tuh maju dalam persepak bola Indonesia Lur ya, persepakan bola dunia. Di sini kelihatan banget sentimen dari AFC dan FIFA. Sebenarnya penghargaan itu harusnya diterima oleh tim PSSI Indonesia Lur ya, karena sudah menunjukkan bakat yang luar biasa di belakangan tahun ini Lur ya. Dan juga Laos mungkin dianggap rival terbaiknya bagi AFC. Mungkin mereka tidak pernah protes Lur ya, mau dicurangin kayak gimana juga mereka diam. Tapi kalau Indonesia kan melawan, itulah bedanya. Kita lanjut Lur. Saja sikap IFC terhadap Indonesia sungguh berlebihan. Tercatat mereka ternyata dengan sengaja tidak mengundang Indonesia atau mengundang wakil dari Indonesia ke acara tersebut. Padahal jika kita melihat negara-negara lain, mereka mengirimkan wakil negara mereka seperti Vietnam, Malaysia, hingga Thailand, dan semua negara di ASEAN ikut hadir dalam acara tersebut. Sebuah kejanggalan yang lagi-lagi dibuat dan benar-benar disengaja oleh IFC yang lantas menimbulkan kemarahan untuk sepak bola Indonesia. Kayak sepak bola banner 90 plus 6 sama dengan 99. Kalau ada derogasi itu pun akan saya tegur. Masa salah itu? Iya. Kacau itu langsung ya. I think so, yes. Okay. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Yeah. Ya, dari sekian penghargaan yang telah diberikan oleh IFC untuk wakil-wakil negara di Asia yang telah berprestasi, kini muncul pertanyaan, mengapa timnas Indonesia tidak mendapatkan penghargaan? Apakah kategori tentang Indonesia tidak ada? Atau ini akal-akalan tingkah laku IFC yang sakit hati terhadap Indonesia? Iya, betul. Karena kita tahu sendiri, dalam beberapa pekan terakhir, IFC selalu diteror mati-matian oleh Ultras Garuda dengan sebutan IFC Mafia. Dan hal itu terus melekat kala IFC melakukan live streaming di AFC Annual Award, di mana pada saat itu juga para fan timnas Indonesia gotong royong menyerbu live streaming tersebut. Terdapat juga informasi bahwa live streaming itu sempat down server karena adanya serangan cyber dari Indonesia. Jelas dari AFC yang tidak suka dengan timnas Indonesia, masyarakat Indonesia yang menonton live streaming tersebut membanjiri komentar IFC dengan sebutan seperti biasa, yakni IFC Mafia. Lantas dari hal tersebut membuat negara tetangga yakni Australia heran bagaimana timnas Indonesia tidak mendapatkan award satupun. Karena jika kita bandingkan dengan 3 negara ASEAN tadi, timnas Indonesia juga sangat pantas mendapatkan hal tersebut. Alasannya adalah karena timnas Indonesia adalah tim yang berprogres dengan pesat, mulai dari timnas di kelompok umur maupun timnas senior. Lantas hal inilah yang membuat Australia heran karena mereka tahu bagaimana Indonesia menjelma menjadi rival dan sangat sulit menghadapi Indonesia di lapangan. Dan hal itu menjadikan timnas Indonesia disorot di media-media internasional. Karena juga kita tahu sendiri nih, ketiga timnas Indonesia kita lolos loh ke Piala Asia, timnas U17, timnas U20, bahkan timnas senior yang secara otomatis telah lolos Piala Asia. Namun, jika kita melihat perbandingan yang dimiliki oleh Vietnam ataupun Laos, timnas mereka tak lolos ke Piala Asia. Namun mereka mendapatkan gelar dari IFC. Jelas Lur ya. Tapi Jelas banget di mereka sini sih, sentimentalnya. penting nggak penting, yang kami butuhkan hanyalah keadilan. Benar. Kan gitu. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi, Indonesia hanya membutuhkan keadilan saja. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pak Erik, jika Indonesia tak muluk-muluk hanya butuh keadilan. Karena kita tahu sendiri, sejatinya nanti masuk Indonesia maupun meraih hasil 3 poin penuh dari timnas Bahrain. Namun mereka melakukan segala cara dengan melancarkan taktik non-teknis.
yang licik terhadap Indonesia dengan mengulur-ngulur waktu yang dilakukan oleh wasit botak Alkaf yang jelas-jelas membuat sakit hati masyarakat Indonesia. Benar. Serta permintaan protes yang tak digubris langsung oleh IAC. Sementara Bahrain yang meminta laga venue pertandingan yang akan digelar di tempat yang netral bergegas disigap langsung oleh IAC. Dari segi hal tersebut kita sudah paham bagaimana liciknya IAC yang tak ingin Indonesia berkembang. Ya, pokoknya IAC ini ingin kontras lah dengan Indonesia. Itulah mengapa pada penghargaan IAC Annual Award PSSI maupun Indonesia sendiri tidak mendapatkan satu pun gelar penghargaan. Sehingga Australia heran dengan sikap IAC yang makin menyeleneh ke Indonesia. Ya, itu sih terserah lu deh, Pak. Kami hanya yakin kalau kami akan berkembang dan membuktikan bagaimana Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa. Dunia pun melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke, Kan bravo. gitu. Oke. Bravo Indonesia, bener Lur ya. Kelihatan banget sentimentalnya dari AFC, dari FIFA dan dari para pesepak bola dunia ini Lur ya. Harusnya Indonesia mendapatkan lebih dari 2 penghargaan Lur ya. Di kategori pembinaan yang luar biasa dari akar rumput dan juga prestasi yang masuk semua tim Indonesia ke final Piala Dunia dan juga kualitas Indonesia yang belakangan beberapa tahun ini luar biasa Lur ya, membuat dunia sepak bola gentar dengan Indonesia. Mungkin memang Bahrain atau negeri Arab sana takut tersaingi oleh kemampuan Indonesia yang luar biasa sebenarnya Lur ya. Kalau misalnya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa juga, yang penuh tanggung jawab dan juga jujur Lur ya, mengelola persepak bolaan Indonesia seperti ketua PSSI kita Pak Erick Thohir dan juga dipimpin negara kita Bapak Prabowo Subianto. Itu luar biasa banget pokoknya Lur. Kita dukung terus pokoknya persepak bolaan Indonesia dimanapun berada Lur ya. Siapapun yang curang kita serang terus. Oke, sekian reaction dari gue kali ini Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.